Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 200-218 dan rekan saya Dina Noviana Sari dengan NIM 200-2006. Hari ini kita akan membahas tentang asal-usul disiplin estetika. Yang pertama yaitu pengertian keindahan. Keindahan menurut etimologi berasal dari kata Latin yaitu bellum atau akar kata bonum, yang berarti kebaikan. Menurut cakupannya, dibedakan keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah dan beautiful. Dalam filsafat, kedua hal ini terkadang dicampur adukan. Keindahan menurut luasnya dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu keindahan dalam arti terluas. Pengertian keindahan seluas-luasnya meliputi keindahan seni, alam, moral, dan intelektual. Yang kedua, keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Yang ketiga, pengertian keindahan seluas-luasnya meliputi keindahan seni, alam, moral, dan intelektual. Pengertian lain dari keindahan seperti yang digambarkan oleh Herbert Reed, Thomas Aquinas, dan kaum sofis di Athena. Yang pertama, Herbert Reed memberikan pengertian keindahan adalah kesatuan dari hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara penserapan-penserapan indrawi kita. Yang kedua, Thomas Aquinas menyatakan keindahan sama dengan sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, kaum sofis di Athena memberikan gambaran keindahan sebagai sesuatu yang menyenangkan terhadap penglihatan ataupun pendengaran. Teori subjektif objektif pada sebuah nilai keindahan. Teori subjektif yaitu keindahan semata-mata tergantung pada penserapan dari si pengamat itu. Yang kedua, teori objektif yaitu nilai estetis yang memang telah melekat pada benda indah yang bersangkutan. Selain dua teori tersebut, masih ada satu teori lagi oleh De Liang Ji disebut oleh teori campuran. Selanjutnya, teori bentuk estetis. David Parker memeras ciri-ciri umum dari bentuk estetis menjadi 6 asas, yaitu asas kesatuan utuh. Asas ini berarti bahwa setiap unsur dalam sesuatu karya seni adalah perlu bagi nilai karya itu, dan karya tersebut tidak membuat unsur-unsur yang tidak perlu dan sebaliknya mengandung semua yang diperlukan. Yang kedua, asas tema. Dalam setiap karya seni terdapat satu atau beberapa ide induk atau peranan yang unggul berupa apa saja bentuk, warna, pola irama, tokoh, atau makna yang menjadikan titik pemusatan dari nilai keseluruhan karya itu. Yang ketiga, asas variasi menurut tema. Tema dari sesuatu karya seni harus disempurnakan dan diperbagus dengan terus-menerus mengumandangkannya. Yang keempat, asas keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan unsur-unsur yang berlawanan atau bertentangan. Yang kelima, asas perkembangan. Dengan asas ini dimaksudkan oleh Parker kesatuan dari proses yang bagian-bagian awalnya menentukan bagian selanjutnya dan bersama-sama menciptakan makna yang menyeluruh. Yang keenam, asas tata jenjang. Unsur ini mendukung secara tegas tema yang bersangkutan dan mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar daripada unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, filsafat seni. Cabang filsafat seni yang berhubungan dengan teori tentang penciptaan seni, pengalaman seni, dan kritik seni. Estetika realisme. Realisme seni rupa dikenal sebagai suatu pandangan yang melihat seni dari kesesuaian antara karya dengan objek karya. Seorang seniman dikatakan sebagai seorang realis jika memiliki kemampuan untuk memindahkan pemahaman realistik ke dalam sebuah unsur struktur gambar atau lukisan. Dahulu realisme dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang ketat dan disiplin, hingga penilaian atas realisme oleh masyarakat umum kerap bergantung bukan pada proses pembuatan karya, melainkan apakah karya tersebut punya kemiripan dengan realitas atau tidak. Bahasa rupa realistik. Realisme dalam seni rupa telah berkembang menjadi rupa realistik, yaitu sebuah bangunan tanda yang bertugas untuk mengkomunikasikan pesan dalam bentuk seni rupa realis. Yang kedua, lahirnya estetika dalam rupa realis. Seniman dengan disiplin, dengan kemampuan akal budinya, berusaha untuk menemukan kebenaran yang absolut dari proses dan hasil berkarya.
Yang kedua, rupa realis hadir sebagai bentuk realistis kedua yang memimesis realitas dan menghadirkan sebagai realitas baru serta menjadikan salah satu sumber pengetahuan baru. Awal estetika dalam seni. Abad ke-18 adalah era yang mempromosikan konsep estetika dan memunculkan topik seni dan alam. Selama dekade pertama, filsafat modern, istilah estetika muncul sebagai alat yang berharga untuk memahami rasa, imajinasi, dan keindahan alam. Selanjutnya, seni sebelum abad ke-18. Revolusi seni pada abad ke-18 ditandai dengan transisi dari rokoko dan barok ke neoklasikisme. Seni barok yang muncul pada tahun 15 dan 16 abad terutama dicirikan sebagai menggambarkan kedalaman, tiga dimensi, warna-warna cerah, dan menekankan iman pada kekuatan gereja dan negara. Seni barok itu kompleks, intens, dan ilusionis. Kontrak terang dan gelap menghasilkan fokus pada tiga dimensi dan mendramatisir tema terang dan gelap. Lukisan dan patung diilhami untuk mempromosikan gereja Katolik selama Reformasi Protestan. Revolusi artistik. The pencerahan di Eropa adalah periode selama akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah survei dan penggalian di pertengahan abad ke-18, yaitu di kota Romawi kuno Pompei terkubur oleh gunung Vesuvius pada abad ke-1. Bangkitnya estetika di abad ke-18. Munculnya seni neoklasik menciptakan disiplin filosofis baru yang mulai memandang seni dengan cara yang sangat berbeda. Penelaahan ulang terhadap sejarah sastra, lukisan, seni pahat, dan pertanian menjadi dasar bagi para teoritikus kontemporer yang berkepentingan untuk menemukan makna dan fungsi seni. Selanjutnya, pengalaman estetika. Nilai estetika tidak hanya ada dalam seni. Ada banyak contoh benda sehari-hari yang menggambarkan hakikat sebuah estetika. Dekorasi di kafe yang bergaya atau makanan yang menarik secara visual dan berselera tinggi dan dapat memiliki nilai estetika. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari materi asal-usul disiplin estetika. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.